Podcast Studio. Kali ini teman-teman ditemani dengan Kak Anif lagi, yang mana kita juga ditemani dengan narasumber yang hebat karena sekarang ini kita akan membahas tentang kebersamaan membina kedamaian dengan santun. Di sini saya sudah ditemani dengan Ibu Ayi Pusakaningwati. Saya panggil apa nih Bu Ayi gitu ya. Ibu Ayi. Nah, Ibu Ayi ini pernah menjadi ketua Bayangkari Kompi 1 dan di Malang Bu ya. Kemudian juga pernah menjadi ketua Yayasan TK Kemala Bayangkari di Malang. Beliau juga seorang putri dari Pendeta Sihardi Bamak Pasuruan yang merupakan sahabat dari Romo Kiai Haji Muhammad Shalih Baharudin, pembina yayasan di Ngawah. Nah, sekarang ini kita ini yang akan dibahas mengenai kebersamaan membina kedamaian dengan santun Bu. Iya. Ngomong-ngomong kedamaian Bu ya, akhir-akhir ini kita mendengar beberapa ricuhnya di Indonesia ini mengenai sindir-sindiran antar agama gitu Bu. Kemudian nggak ada nilai toleransi sama sekali gitu. Itu menurut Ibu gimana kira-kira? Ya, baik. Kalau menurut saya, kedamaian itu memang sangat penting sekali ya dalam kehidupan kita. Apalagi kalau tanpa adanya rasa damai itu saya kira kita pasti akan resah. Iya, betul. Dengan dampak-dampak yang akhir-akhir ini muncul yang rasanya kurang damai. Kalau menurut saya kita harus membuka pikiran kita. Pikiran kita yang paham fanatisme itu kita buang jauh-jauh. Jadi kita bisa membuka pikiran kita dengan pikiran yang baik, yang terbuka, artinya bahwa kita semua itu adalah sama. Bahwa kita itu adalah lintas iman itu kita memang perlu kita lestarikan, perlu kita jaga untuk menjaga kedamaian dan keutuhan negara kita. Iya. Itu mungkin ya. Dulu Ibu kan sempat saya dengar sempat diamanai sama almarhum Bapak ya Bu ya. Kira-kira amanahnya apa itu? Iya. Almarhum bapak saya itu waktu itu kira-kira saya setelah lulus kuliah ya. Iya. S1. S2. Saya lulus S2 itu tahun 2005. Waktu itu memang ayah saya itu, bapak saya itu masih aktif dalam kegiatan BAMAK. BAMAK itu adalah Badan Musyawarah Antar Gereja. Nah, jadi waktu itu tahun 2005, bapak saya itu jadi ketua di BAMAK Pasuruan, sehingga beliau sangat sering sekali bertemu dengan para tokoh-tokoh agama yang ada di Kabupaten Pasuruan, khususnya kepada Kiai Soleh yang sangat akrab dan juga sama seperti saudara sendiri waktu itu. Sering gitu ya Bu ya? Sering ke pondok? Sering ke pondok. Bahkan pada tahun 2005 itu seingat saya pernah di pondok itu mengadakan seminar kebangsaan yang dihadiri oleh seluruh tokoh-tokoh agama se-Jawa Timur yang nggak salah. Jadi waktu itu saya ikut aktif jadi kepanitiaan di situ, dan yang saya petik dari almarhum bapak saya, bahwa bapak saya itu tidak membeda-bedakan, tidak pilih-pilih mencari teman. Nah, siapapun itu, kalau intinya untuk persaudaraan, bapak saya sangat senang. Apalagi dengan berbeda agama, itu perlu ditingkatkan pesan bapak saya. Bahkan sampai waktu itu saya tahun lulus 2005 ya, saya diarahkan untuk kamu jadi dosen aja di Yudharta. Padahal saya nggak punya pikiran untuk jadi dosen. Belum tahu. Tapi Ibu pas itu udah tahu nggak kampus Yudharta? Apa masih belum tahu? Belum tahu saya. Nah, terus waktu 2005 itu bapak saya cerita kalau ada di sini kampus Pondok Ngala yang didirikan oleh almarhum Gus Dur ya. Waktu itu ingat saya di situ gitu ya. Di itu. Dulu kayaknya itu waktu peresmiannya dihadiri oleh Gus Dur. Dari Gus Dur ya. Iya. Jadi waktu itu bapak saya pesan, udah pesannya Kiai, kamu nanti bisa ngajar di sini, sekarang lulus S2 gitu kan. Masih butuh dosen-dosen yang berpotensi gitu, apalagi di luar ini, di luar lintas agama. Jadi saya pikir iyalah baik.
Kalau gitu saya siap, saya gitu kan. Dan akhirnya sampai sekarang saya juga merasa nyaman berada di lingkungan Yudharta. Meskipun areanya masih pondok Bu ya? Iya, tapi saya sangat merasa baik-baik saja dan merasa tidak ada perbedaan gitu. Ya, kulturnya masih kuat. Kira-kira untuk menjaga kesatuan dan apa rukunnya beragama itu dulu yang diajarkan oleh almarhum ayah Anda apa ya? Oh ya, untuk menciptakan kerukunan itu kita harus saling toleransi ya. Seperti sampai saat ini itu yang tetap kita jalankan, terutama dari gereja saya ya. Setelah saya beribadah di GKJ Pandaan, bahwa setiap tahun sebelum pandemi terjadi itu kita tetap bisa menjalin toleransi saat bulan Ramadan. Itu kita mengadakan buka bersama, juga ada berbagi takjil dengan para santri yang ada di Pondok Allah, kita undang ke GKJW. Nah, itu sebagai bukti bahwa hubungan kita dengan Pondok Allah dan juga yang lain itu yang beda agama tetap kita tumbuhkan, kita jalin gitu. Iya. Tapi kan ada Bu ya sebagian yang ngomong misalkan kalau ada yang Islam ekstremis gitu kan. Itu kadang itu bilang kalau misalnya kita masuk aja ke gereja itu udah dikatakan haram. Apakah Ibu juga pernah mendengar itu? Atau gimana responnya Ibu terhadap kata-kata yang seperti itu? Ya, pernah sih. Saya pernah dengar kata-kata seperti itu. Tetapi yang saya amati, yang saya amati buktinya itu enggak ada. Sebenarnya itu mungkin saya nggak tahu itu apa gosip atau gimana. Tapi buktinya teman-teman dari Pondok Allah itu tidak alergi, tidak fanatik masuk di gedung gereja kami di GKJ Pandaan. Dan bahkan waktu tahun kemarin sebelum pandemi terjadi itu di GKJ Pandaan sebagai tempat komunikasi Gus Durian. Musyawarah, kalau saya musyawarah di gereja kami. Dan itu saya lihat sangat harmonis sekali, nggak ada fanatik-fanatik itu nggak ada, gitu Pak. Untuk Ibu apakah juga dosen di luar Bu selain di Yudharta? Oh enggak, kebetulan saya mau fokus di Yudharta aja, tidak ada cabang di yang lain. Sambil menemani suami. Iya, karena saya bagi-bagi waktu anak, jadi fokus aja ke satu gitu. Ngomong-ngomong ini kan udah mau ada agenda Natal Bu ya? Persiapannya Ibu udah sampai mana nih? Oh iya, kalau untuk persiapan Natal sih, persiapan saya sih hanya menyiapkan kesehatan yang terutama, karena sekarang musim pandemi ya, jaga kesehatan baik-baik supaya saat hari H nanti pada tanggal 25 Desember saya bisa merayakan Natal dengan penuh kesederhanaan dengan keluarga saya. Karena pada tahun ini memang tidak semeriah tahun yang lalu, tapi yang penting kita tetap sehat dan hati kita tetap percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat Natal ini dan damai selalu gitu. Betul sekali. Kira-kira acara Natal itu apa aja sih Bu? Kalau kita ya kan nggak tahu persisnya. Kalau misalkan kita kan hari rayanya hari raya Lebaran, Idul Fitri gitu. Biasanya kan kita juga ada sholat Id, kemudian ada silaturahmi ke saudara-saudara, ke tetangga-tetangga gitu. Kalau misalkan Natal apakah sama kayak gitu? Oh iya, kalau Natal itu biasanya kita ibadah ya, ibadah. Jadi sebelum tanggal 25 Desember kita ada ibadah malam Natal. Tanggal 24 Desembernya ibadah malam Natal yang kita lakukan selama untuk tahun ini karena pandemi. Jadi kita merayakannya di rumah masing-masing, kita ibadah secara online. Dan untuk ada juga rencana untuk perayaan ibadah syukur, bukan perayaan yang mewah, tapi kita akan mengadakan ibadah syukur. Nanti kita juga akan mengundang perwakilan dari Pondok Allah yang seperti biasanya tahunan. Kita rencananya akan dilaksanakan tanggal 19 Desember di rumah makan Makoya di Gedung Futsal. Itu yang akan kita rencanakan dari GKJW Pandaan. Jadi kita ibadah syukur istilahnya bukan perayaan yang mewah, tapi kita tetap menjaga protokol kesehatan. Kita hanya datang dan bersyukur aja di situ. Itu yang persiapan yang akan dilakukan untuk penyelamatan.
Kalau yang saya tahu Bu ya, kalau misalkan Natal itu kan ada apa namanya pohon Natal yang dihias-hias itu Bu. Oh iya. Kalau Ibu juga bikin gitu Bu? Oh iya, di rumah saya sudah masang pohon Natal. Ada Juga pernah hadiah-hadiahnya? kawingan. Ada hadiah-hadiahnya nggak Bu? Kalau hadiahnya nggak ada. Adanya buah-buah Natalnya aja, Pak. Untuk filosofi pohon Natal sendiri itu gimana tuh Bu? Oh iya, filosofi pohon Natalnya ya. Iya. Jadi pohon Natal itu kan sebenarnya kan sebagai lambang ya. Pohon cemara kan, Iya. ibaratnya itu udah pohon cemara. Pohon cemara itu di setiap musim tuh dia bisa hidup. Ya, jadi dia entah itu musim panas, musim dingin, itu dia tetap bisa hidup. Nah, tidak gampang mati. Ya, istilahnya bahwa sebagai umat Kristiani ya, kita itu diharapkan seperti pohon cemara yang senantiasa bisa memancarkan kehidupan kita kepada orang lain. Iya. Terutama tentang pengajaran tentang kasih Tuhan, bahwa kita harus selalu mengasihi kepada siapapun yang ada di sekeliling kita, dan kita tidak boleh membeda-bedakan siapapun itu, entah itu agamamu A, B, C, nggak ada, semuanya adalah sama di hadapan Tuhan, cuma cara kita aja yang berbeda. Jadi ibaratnya kita seperti pohon cemara yang senantiasa bisa bertahan hidup dimanapun kita berada dan memancarkan kasih Tuhan. Luar biasa sekali ya. Kalau bintang yang besar di atas itu melambangkan apa Bu? Oh iya, bintang. Kalau bintang itu kan sebuah filosofinya kan memancarkan sinar ya. Iya. Nah, sinar. Jadi artinya bahwa sebagai umat Tuhan itu kita harus senantiasa bersinar. Artinya bersinar apa? Ya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, mungkin ada saudara kita yang membutuhkan, kita juga bisa membantu. Atau mungkin ada yang kesusahan, kita juga bisa menghiburnya. Seperti itu. Jadi kita selalu bisa memancarkan cahaya-cahaya terang di kegelapan. Iya. Seperti itu tuh teman-teman. Ngomong-ngomong, untuk persiapan Natal selain pohon cemara itu, oh iya pohon Natal tadi ada nggak Bu yang lainnya? Untuk makanan mungkin? Oh iya, ya untuk persiapan Natal ya pastinya kalau suasana sekarang ini tidak terlalu mewah dengan makanan. Iya. Ya biasanya sih ya. kita persiapan sih, kalau saya di rumah itu biasa berbagi makanan atau berbagi berkat kepada tetangga kanan kiri untuk menjelang Natal ya. Kita saling bersilaturahmi dengan membagikan bingkisan-bingkisan Natal kepada tetangga kanan kiri gitu aja. Dan juga di sekitar gereja kami juga berbagi bingkisan Natal untuk warga lingkungan di sekitar gereja kami berada. Untuk itu juga termasuk apa, membina kerukunan. Ya, aksi Natal kita seperti itu. Saya juga pernah kok Bu, kemarin itu ikut sama Gus Durian di GKJB. Oh ya, itu buat itu apa ya, nonton bareng gitu. Nobar. Iya, nobar. Jadi seru banget gitu. Ya kita juga nggak ada ini sih, nggak ada perasaan apa membeda-bedakan gitu. Kita ya sama gitulah ya. Tapi kadang kan ada tokoh yang Islam ekstremis. Pernah nggak sih Bu merasa dulu kan yang paling famous untuk apa, hal yang radikal kayak teroris itu kan kebanyakan dari Islam. Pernah nggak sih Ibu kayak ngerasa apa ya, kayak ilfil gitu dengan teroris gitu? Ya pernah sih gitu ya. Iya, kalau perasaan saya sih memang kadang gitu apa ya, kok ada ya orang seperti itu gitu kan. Mengatasnamakan agama untuk membela agamanya. Ya itu karena fanatis yang kuat sehingga timbul seperti itu kan. Ya. Jadi tapi kalau menurut saya itu hanya orang-orang tertentu saja. Nggak semuanya seperti itu. Iya. Jadi kalau menanggapi hal tersebut, kalau menurut saya ya kita harus bisa berpikir secara jernih ya, secara logika, bahwa kalau ada orang-orang yang berpaham radikalisme yang berupaya mempengaruhi orang lain untuk yaitu tadi menutup pikiran untuk fanatisme yang dikuatkan, efeknya seperti itu.
Jadi kalau menurut saya ya kita harus bisa jeli melihat secara pikiran yang sehat supaya tidak gampang terprovokasi, supaya tidak gampang terpengaruh oleh pikiran-pikiran yang sempit ya, yang merusak kesatuan negara kita. Gitu. Karena sekarang ini apalagi yang sekarang ini kan dari media itu Bu yang banyak ya, media itu banyak banget penyebaran hoax. Dan saya kira untuk anak-anak muda sekarang ini gampang banget terpercaya gitu itu Bu. Iya, betul. Juga Islam juga tidak pernah mengajarkan kalau kita harus membela Islam dengan cara membunuh kekerasan gitu, enggak. Kemudian selanjutnya apa Bu di dalam ajarannya Ibu dalam membangun keberagaman, membina kerukunan itu juga terdapat di kitab suci Bu ya, kitab sucinya Bu ya. Kira-kira bunyinya gimana Bu? Begini, kalau di dalam agama Kristen, dalam agama yang saya anut, bahwa ajaran Kristus itu adalah tentang kasih intinya. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 8 saya bacakan ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab adalah kasih. Nah, jadi intinya di sini kasih. Kalau kita tidak bisa mengasihi sesama kita, berarti sama aja kita tidak bisa mengasihi Tuhan, gitu. Jadi kasih itu memang harus benar-benar kita wujudkan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita tidak hanya di bibir saja tidak bisa melakukan, sama aja kita juga tidak bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Jadi gitu. Jadi intinya kasih itu sangat penting dalam hidup Kristiani. Iya. Kita juga begitu sebenarnya Bu, cuma mungkin orang kan berbeda-beda ya. Ada yang bisa melihat gimana orang itu kasihan ke orang lain, bisa menjaga kerukunan, kemudian bisa mengasihi, itu juga jarang banget orang-orang baik seperti itu. Kadang juga ada orang jahat yang oknum-oknum tertentu yang bikin fitnah dan lain-lain, itu juga sangat meresahkan sekali untuk yang zaman-zaman sekarang ini Bu. Untuk event-event yang sakral di Kristiani itu selain Natal apa Bu? Oh iya, ada juga Mbak, event yang kedua setelah Natal itu adalah Paskah. Iya. Itu gimana? Paskah itu artinya adalah kebangkitan Tuhan ya, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi artinya bahwa kita umat Kristiani pada waktu hari Paskah kita istilahnya dituntut untuk bisa bangkit, maksudnya dalam hal bangkit iman kita, kepercayaan kita boleh semakin dikuatkan. Ya, karena Tuhan telah bangkit untuk menebus dosa umat manusia. Nah, jadi di hari Paskah itu kita wajib juga untuk semakin dekat kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi umat manusia, sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Jadi kita di hari Paskah itu harus lebih bisa bangkit lagi dari kehidupan kita mungkin yang terpuruk. Kita harus semakin semangat, kita semakin dikuatkan untuk semakin bertumbuh dalam iman. Itu upacaranya gimana Bu? Upacara kalau ritualnya sih Paskah ibadah saja. Biasanya ada, kalau di gereja saya di GKJ Pandan biasanya kita malah ada perayaan Paskah itu kita mencari telur. Nah, biasanya ada telur Paskah. Jadi simbolis dari Paskah itu adalah telur. Nah, telur ayam itu loh. Nah, telur ayam itu biasanya kalau anak-anak itu sukanya dia mencari telur. Jadi telur itu biasanya ada yang menyembunyikan. Nah, disembunyikan, dia nanti anak-anak mencari. Nah, biasanya kalau semakin banyak telurnya dia akan senang. Jadi ibarat telur itu kan dia bisa menetas ya. Jadi telur itu kan dari ayam. Jadi kalau nggak ditetaskan juga bisa direbus, artinya bisa kuat. Nah, jadi kalau sudah direbus kan dia nggak gampang pecah. Ya ibaratnya itu. Jadi kita
sebagai umat Tuhan juga seperti itu. Jadi kita harus semakin kuat, harus bangkit. Iya. Jadi Tuhan juga sudah bangkit untuk kita. Tapi itu telurnya udah itu Bu ya, yang nyembunyiin orang besar gitu ya? Iya, Orang biasanya dewasa. ada gurunya. Jadi kalau anak-anak itu kan istilahnya itu ada sekolah minggu ya. Iya. Nah, jadi sekolah minggu. Jadi para guru sekolah minggu itu mengadakan game seperti game Oh, gitu. iya. Jadi disembunyikan telur-telur itu Iya. dan saat itu dicari, anak-anak disuruh mencari, dibatasi waktu. Nah, misalkan dalam waktu 30 menit, ayo cari telurnya. Terus kalau udah ketemu telurnya itu diapain Bu? Dimakan. Oh udah matang? Oh, sudah matang. Oh, Jadi iya, telur iya. rebus. Jadi yang bawa telur rebus itu adalah para jemaat yang ibadah. Jadi ibadah Paskah itu biasanya kita di subuh. Jadi jam 5 pagi. Kita sudah bangun, kita sudah berangkat ke gereja kalau hari Paskah, karena Tuhan bangkit itu pada pukul 3 dini hari. Ya, jadi kita pagi-pagi juga harus semangat untuk beribadah dan kita membawa telur-telur Paskah. Iya. Terus selain Paskah apa lagi Bu? Setelah Paskah ada hari raya Pentakosta. Pentakosta. Nah, jadi Pentakosta itu hari raya turunnya Roh Kudus. 40 hari setelah Paskah kita ada hari raya Pentakosta. Iya. Ibu kan seorang putri dari pendeta ya. Iya. Kalau di Islam kan ada dua ya. Kalau yang cewek itu kan bunyai biasanya. Oh, iya. Kalau yang cowok kan pak kiai gitu. Hmm. Kalau yang di agama yang Ibu anut, selain yang cowok kan pendeta. Kalau yang cewek disebut apa? Oh, kalau di Kristen itu tidak ada sebutan cowok cewek. Oh, Semua sama, tetap sama. pendeta. Ya. Jadi istilahnya untuk tokoh agama di Kristen pendeta. Iya. Iya. Untuk anaknya juga nggak ada gelarnya. Kalau di Islam ada dosa Iya. ya. Di Kristen nggak ada gelarnya. Ibu pernah nggak punya keinginan untuk meneruskan perjuangan ayah gitu? Ya sebenarnya sih ada keinginan untuk seperti almarhum bapak ya, ayah saya. Cuma karena kondisi, jadi saya tidak bisa untuk menjadi pendeta. Itu kalau mau menjadi pendeta itu kira-kira persyaratannya apa? Oh iya, kalau jadi pendeta sebenarnya persyaratannya sih tidak rumit ya. Jadi ya biasa lulusan SMA gitu ya jelas. Tetapi ada persyaratan yang mendetail mungkin kalau dari KJW biasanya kan di KJW itu ada organisasinya ya. Jadi ada organisasinya, ada pusatnya itu di Malang, namanya itu Kantor Majelis Agung. Nah, jadi di Majelis Agung itu sebagai wadah dari seluruh gereja GKJW yang ada di Jawa Timur. Oh iya, nah, pusatnya di Malang. Pusatnya di Malang namanya Kantor Majelis Agung. Jadi Majelis Agung. Jadi Majelis Agung itu sebagai kantor pusat yang membawai gereja-gereja GKJW di Jawa Timur. Dan biasanya untuk seleksi yang mau masuk pendeta itu ada sekolahnya di Universitas Duta Wacana di Yogyakarta, Jogja. Nah, itu biasanya ada kriteria-kriteria yang diberikan oleh Majelis Agung untuk kepada siapa yang ingin menjadi pendeta. Nah, iya. Salah satunya biasanya yang berprestasi, biasanya di sekolahnya SMA mungkin prestasi juga penilaian dari apa ya, itu bahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggrisnya, juga mungkin kemampuan dalam pelayanannya sehari-hari, keaktifan di gereja kayak gitu. Ya. Kalau misalkan nih Bu ya, di Islam kan ada peraturan yang apa namanya kayak hukuman bagi orang-orang yang melanggar ajaran Islam. Misalkan kalau mencuri tangannya dipotong. Di kitabnya Ibu ada nggak peraturan seperti itu? Peraturan kalau melakukan kesalahan ya. Bahwa kalau dalam agama Kristen ya, sejarahnya itu kan Tuhan tuh menciptakan Adam dan Hawa ya. Iya. Ya. Sama mungkin ya di Muslim juga ada. Jadi Adam dan Hawa diciptakan Tuhan itu kan kalau di Kristen di Alkitab diceritakan dia diciptakan di Taman Eden. Nah, waktu itu Tuhan mencobai si Hawa bahwa ada sebuah buah yang tidak boleh dimakan.
Tapi apa? Tapi kenyataannya tidak bisa menahan dosa, tidak bisa menahan nafsu, akhirnya dimakan ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya masuk dalam dosa. Nah, sebenarnya itu adalah tidak diinginkan oleh Tuhan. Ya, tetapi karena secara manusia, secara keduniawian, kita pasti akan terhasut, kita akan terberujuk atau terpicu dengan dosa. Ya. Dan kalau di dalam ajaran firman Tuhan atau dalam kitab itu upah dosa itu sebenarnya adalah maut. Jadi upah dosa itu adalah maut, artinya kematian. Makanya manusia pada akhirnya nanti akan mati. Ya, itu adalah upah dari dosa tadi. Karena kita sudah melakukan perbuatan dosa, ya Tuhan mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Jadi ibaratnya kalau kita sudah mengetahui sebenarnya apa saja yang harus kita ikuti dalam aturan dalam Alkitab itu ada semua, tetapi manusia sering melanggar. Iya, tempatnya salah dan dosa. Jadi akhirnya ya tadi upah dosa adalah. Maksudnya upah dosa itu cepat matinya gitu, Bu? Apa gimana? Bukan. Jadi bukan cepat matinya, tidak. Jadi artinya bahwa manusia itu akhirnya tidak bisa, ya efeknya lah kalau kita sering melakukan dosa, pasti hidup kita itu akan merasa menderita. Nah, menderita, kesusahan, dan juga apa yang kita jalani itu kadang pasti banyak kesulitan. Kesulitan itu akan semakin banyak jika kita itu selalu melanggar perintah Tuhan, karena semuanya ada di dalam ajaran Alkitab bahwa apa-apa yang harus kita lakukan. Ibu percaya nggak sih sama orang kalau yang sudah meninggal itu dibangkitkan kembali? Oh ya, maksudnya itu. Ya, jadi artinya kalau kami mengimani ya apa juga kita sudah bersama dengan Tuhan di sana. Jadi artinya itu. Jadi artinya kalau kita mati itu kita bangkit, artinya kita dibangkitkan oleh Tuhan bersama Tuhan di surga. Sudah tenang. Sudah tenang. Jadi hal-hal duniawi sudah kita tinggalkan, jadi kita tinggal hidup di surga bersama Tuhan, seperti itu. Jadi makanya kita mati itu di dalam Tuhan itu adalah sebuah keberuntungan, sebuah hal yang luar biasa. Oke Bu, kembali lagi ke pertanyaan ayah Anda. Mungkin seorang anak ya yang menganggap ayahnya itu adalah pahlawan. Pertama, itu yang Ibu ketahui tentang sejarahnya ayahnya jenengan sudah melakukan apa saja, sudah berkontribusi apa saja untuk menyatukan umat antar agama gitu, apa aja Bu? Oh iya. Jadi almarhum ayah saya itu memang ini istilahnya mengajarkan bahwa kita itu intinya saling mengasihi, saling toleransi itu harus kita jaga, terutama apa yang sudah ada sekarang ini, hubungan silaturahmi khususnya dengan Pondok Allah ya, khususnya dengan Kiai Soleh itu sampai sekarang itu masih terasa dalam kehidupan saya. Jadi istilahnya hubungannya baik ini selalu sudah terjaga dalam kehidupan saya dan keluarga saya, dan juga ke gereja saya di Madiun sampai saat ini. Jadi istilahnya itu tadi, ayah saya itu memang orang yang supel ya. Baik Bu, kira-kira pesan Ibu untuk teman-teman yang nonton sekarang ini, melihat keadaan kondisi Indonesia yang sudah mulai agak meresahkan ini, gimana Bu untuk tetap menjaga persaudaraan dan kesatuan? Ya, pesan moral saya kepada semuanya yang saat ini ada, kita tingkatkan dan menjaga, melestarikan apa yang sudah ada saat ini, terutama silaturahmi. Itu harus tetap kita tingkatkan, dan juga kita buang paham-paham radikalisme, paham fanatisme yang ada dalam pikiran kita, sehingga pikiran kita bisa menjadi pikiran yang sehat, yang bisa memahami dan bisa menganalisa apa yang baik dan apa yang buruk, supaya kita tidak mudah untuk terprovokasi dengan hal-hal yang tidak kita inginkan untuk memecah belah NKRI.
Tapi kita harus tetap menjaga keutuhan NKRI kita dengan saling menghormati, saling menghargai. Saling menghormati, saling menghargai. Iya. Baik Ibu, terima kasih Bu ya udah bersedia hadir di sini. Dan untuk teman-teman semoga acara yang sekarang ini bisa bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Kalau kita ini harus tetap menjaga kesatuan dan persatuan antar umat beragama untuk menjaga persatuan NKRI. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya.